Eh, Pada lab kali ini saya akan melanjutkan lab sebelumnya, yaitu part 1. Sini saya akan lab kali ini saya akan membangun data center office, simple data center office. Di part 2 di sini saya akan konfigurasi tentang konsep API SLE untuk failover. Di sini nanti saya akan menggunakan dua link, ISPA dan ISPB. Untuk IPSL sendiri secara konsep sama ya dengan device-device lain. Mungkin kalau kalian pernah setting di Cisco, kalian pernah menemukan di situ ada IPSL track. Kalau kalian pernah konfigurasi di FortiGate, kalian pernah menemukan itu gateway detect. Di Huawei ini konsepnya sama ya. Kalau di Huawei sendiri itu ada fitur namanya NQF track. Nggak jauh beda dengan perangkat Cisco atau perangkat-perangkat lain. Secara konsep sama saja. Yaitu adalah tujuannya adalah sebenarnya tujuan utamanya adalah pengecekan status di ISP. Contoh, misalkan kita ada dua link ISP, ISPA dan ISPB. Ketika ISPA itu intermittent atau lambat atau segala macam, maka dia akan move ke ISPB. Nah, itu secara gambaran, secara garis besarnya. Atau bisa juga disebut sebagai pengecekan status objek dalam periode waktu tanpa batas. Atau paling sering digunakan ketika melakukan ping ke alamat tujuan untuk pengecekan status up down-nya. Oke, di sini saya akan mulai saja untuk konfigurasinya. Saya akan setup. Pertama saya akan setup untuk di sini saya menggunakan web GUI untuk koneksi atau untuk konfigurasi di firewall dan CLI, tergantung dari kalian ya nyamannya di mana. Oke, sini saya coba simulasikan connect dari laptop saya ke GUI, yaitu untuk konfigurasi firewall. Oke, di sini saya menggunakan Untuk lab sebelumnya sudah pernah dicoba ya untuk koneksinya antara switch sudah bisa terkoneksi dari host, sudah bisa terkoneksi ke firewall. Itu dipastikan dulu karena di lab sebelumnya sudah kita bahas sama-sama. Jadi itu harus dipastikan dulu ya. Oke, sini UDP. Oke. Di sini saya pakai WiFi IP saya ya untuk di WiFi di sini. Jadi tergantung dari kalian. Jika kalian pakai LAN, bisa pakai di sini ada pilihannya. Kalian bisa menggunakan LAN. Oke. Ini yang terpenting ya. Jangan lupa dicentang untuk two-way channel ini. Karena kalau tidak dicentang tidak akan sinkron. Oke. Add. Oke. Sekarang saya coba koneksi. Oke, saya akan setup untuk laptop saya untuk koneksi ke IP address di gateway core di NSP. Sebelumnya saya menggunakan VLAN 8 ya. Jadi kalian bisa setup 10, 15, 8, misalnya 44, 25, 255, 255, 0. Gateway-nya adalah 1, 10, 15, 8.1. Oke, sini sudah saya setup. Jangan lupa untuk setting akses ya. Di sini saya menggunakan port G003, sorry. G003. Oke, sini sudah saya setup. Save. Sekarang kita coba
Kita coba tes ping ke gateway core ya dari laptop saya. Ping 10.15.8.1. Oke, sini sudah bisa. Adalah gateway. Kemudian ke core, ke firewall 10.0.0.1. Oke, sini juga sudah bisa. Sekarang coba kita masuk ke firewall melalui web GUI. Oke, https 10.0.0.1 port 8443. Passwordnya sama ya sebelum yang pernah kita buat. Kalian harus login dulu di sini. Seperti sebelumnya sama dengan yang di CLI, belum saya rubah. Nah, di sini ada menu startup wizard ya. Kalian bisa setup di sini, tapi kalau saya cancel aja sih. Kalau di cancel nanti kalau kalian buka lagi dia akan akan muncul lagi untuk dashboardnya. Oke, sini saya cancel aja. Sini saya akan setup dulu. Oke, sini saya udah bisa masuk ke firewall. Di sini saya akan menambahkan 3 buah router. Router ini seakan-akan sebagai service provider. Di sini ada 3 router. Di sini saya anggap router 1 adalah sebagai service provider A, kemudian router 2 sebagai service provider B, dan R3 ini internet. Oke, saya akan koneksikan. Oke. Oke, sini sudah saya tambahkan untuk 3 router dan kabel-kabel portnya. Saya akan nyalakan dulu di sini. Sambil tunggu saya nyalakan, saya akan buat teksnya supaya di sini ISP A. Di sini ISP. Oh ya, untuk konfigurasi ini real ya, artinya sudah pernah saya implementasikan di customer. Jadi nggak simulasi, asal simulasi. Ini adalah benar, konfigurasinya benar-benar konfigurasi di realnya. Ya mungkin ada sedikit perbedaan sedikit ya, tapi nggak terlalu signifikan. Dan ini sudah running ya, sudah running di beberapa customer yang sudah saya implementasikan. Oke, di sini sudah up sepertinya. Saya akan setup untuk interface-nya. Saya akan setup di interface router 1, yaitu ISP A. Saya akan berikan nama di sini sysname ISP A. Kemudian saya akan setup untuk interface. Di sini saya tahap pertama saya akan koneksikan ya antara router 1 yaitu port G000 akan terkoneksi ke firewall. Di sini saya pakai IP address. Misalkan saya pakai 10.10.10.129. Saya nggak pakai /24 karena memang realnya 29. Kebanyakan di customer pakai 29 ya. Untuk yang di office kebanyakan seperti itu. Oke, saya akan setup untuk firewall. Admin password 58. Kalian juga bisa setup di GUI ya, di GUI di sini. Kalian bisa setup juga, tergantung dari kenyamanan dari kalian. Nah di sini ini kalian bisa setup di sini. Oke, saya akan coba setup di GUI. Sini Antras, sini alias saya anggap alias auto description A. Saya router A. Di sini saya pakai IP 10.10.10.2. Traffic 29 untuk gateway-nya 10.10.10.1. Oke. Di sini juga kalian bisa input ya primary DNS server, tapi nggak terlalu penting sebenarnya, nggak terlalu masalah kalian input atau enggaknya.
Tapi kalau kalian mau input juga nggak masalah juga gitu. Nah ini kalian bisa ada akses manajemen untuk ping segala macam. Kalian bisa centang ping. Oke, SPA. Kemudian untuk selanjutnya adalah J102. Oh, saya akan tes dulu ya. Saya akan tes dulu. Saya akan tes dulu dari router 1 bisa ping ke J01. Sini sepertinya belum bisa ping karena polisinya belum saya open. 10.10.2, 10.10.1. Oke, sudah bisa, tapi sudah bisa ya. Mungkin dari sini belum. Oke, di sini 10.10.1 belum bisa karena yang polisinya belum saya open. Saya coba open polisinya. Sini security policy role name, saya akan bikin policy baru. Role name saya akan berikan nama Antras ISP A source. Oke. Zone lokal source address 10.10.10.229. Destination zone Antras action permit. Oke. 10.10.10.1. Oke. Di sini sudah bisa, dan sebaliknya dari router 1 ke IP firewall ping 10.10.10.2. Oke, sudah bisa. 10.10.2 firewall ping 10.10.1. IP ini ya. Kalian bisa, saya akan tambahkan di sini 10.10.1 9 10.10.10.229. Oke. Selanjutnya kita akan setting untuk firewall ini akan terkoneksi ke ISPB atau ke router 2. Saya akan setting interface dulu di sini. Oke. Tadi sebelumnya udah di setting ya. Sekarang kita akan sekalian buka saja di sini role name. Kita skip dulu. Di sini kalian sudah bikin ya untuk policy security. Saya akan tambahkan di sini role name ISPB. Oke. Sama ya seperti tadi, zone lokal, source, address. Saya di sini akan bikin IP 11.11.11.229 ke destination zone Antras action permit. Oke. Saya akan setup di router 2. Saya akan berikan nama di sini sistem ISPB interface. Saya akan setting interface di sini 0, IP address 11.11.11.129, ping 11.11.11.2. Oke. Oke, bisa di sini. Oke, di sini saya belum setting interface 11.11.11.1 229 service manage enable service manage ping enable ping permit this. Oke. Firewall zone Antras dan interface P102 ping 11.11.11.2 11.1. Oke, di sini sudah bisa. Sekarang kita coba dari ISPB ke 11.11.2. Oke, di sini sudah bisa ya. Di sini saya menggunakan CLI ya. Kalau tadi kita menggunakan untuk GUI, sini saya menggunakan untuk CLI-nya. Sebenarnya sama saja.
Untuk konfigurasinya nggak jauh beda. Nah ini di CLI-nya. Ini di CLI-nya. Kita refresh. Oke, ini udah di setting. Sini saya beri nama saja ISPB. Sini 11 1. Nah ini kalian bisa centang di sini ping. Tadi udah saya hidupkan service manager. Oke, sini sudah berubah J101 ISPA dan J102 ISPB. Oke, saya akan beri tag di sini 11.11.11.1/29. Kemudian untuk yang di firewall 11.11.11.2/29. Oke. Sini sudah bisa. Di sini saya akan setting lagi dari router 1 ke router 3 dan dari router 2 ke router 3. Saya akan setup dulu dari router 1 ke router 3. Terus jadi ini saya anggap router 3 ini sebagai internet ya. Nanti saya akan tunjukkan untuk metode failover dengan menggunakan SLA track. Di sini saya setup dulu untuk J interface J001. Saya anggap di sini IP address-nya adalah IP address 20.20.20.2. Misalkan. Oke. Kemudian di sisi router 3 di sini saya akan berikan nama sistem internet. Interface J000 IP address 20.20.20.129. Saya coba ping 20.20.20.2. Oke, sudah bisa. Dari router 1 ke internet ping 20.20.20.1. Oke, sudah bisa juga. Sini saya akan beri teks juga. Sini IP-nya adalah 20.20.20.2 traffic 29. Dan di sini 20.20.20.1 traffic 29. Oke, sini sudah bisa saling komunikasi. Oke, untuk selanjutnya dari router 2 atau ISPB, sini saya akan setting interface-nya ke arah router internet. Saya akan setting interface di sini J1 IP address. Di sini saya 30.30.2. Oke. Kemudian untuk router 1 INT J1 IP address 30.30.30.129. Saya akan coba ping 30.30.30.2 sudah bisa. Kemudian dari router 2 ke internet ping 30.30.30.1. Oke, sudah bisa. Saya akan tambahkan teks juga di sini 30.30.30.1 traffic 29. Oke. Sini 30.30.30.2 traffic 29. Oke. Sini sudah bisa saling komunikasi. Sini saya juga jangan lupa di sini saya akan menambahkan IP loopback-nya. Saya sini 88. Oke, sini saya tambahkan IP loopback 8888 supaya dari host dari cloud ini bisa ping ke 888. Seakan-akan ini adalah service provider simulasi failover dengan SLA track. Oke. Kemudian interface-nya sudah done ya. Sudah done, kita setting sama-sama. Sekarang di sini saya akan menggunakan routing OSPF. Oke. Nah, saya simpel saja di sini. Saya tidak akan bahas detail routing OSPF karena nanti untuk routing OSPF akan saya bahas di next selanjutnya, yaitu di desain topologi data center high level.
Kalau di sini saya bahas untuk failover di simulasi simple data center yang pernah saya implementasikan atau yang beberapa customer gunakan. Sini saya menggunakan OSPF 1, area 0, area backbone, network. Di sini networknya adalah network 11 10 10 10 10 10 10 0. Untuk wildcardnya adalah 7 karena saya menggunakan /29. Nanti juga akan saya bahas untuk wildcard ini seperti apa di data center high level nanti untuk lab selanjutnya. Network 20 20 20 0 sama 7. Oke, sudah. Kemudian di router 2 juga ya, di ISPB kita akan setting juga OSPF 1 area 0, network 11.11.11.0, wildcard 7, network 30 30 30 0, wildcard 7. This. Oke. Jangan lupa kita save di sini. Oke, kemudian di router 3 juga kita setting OSPF. Sini saya menggunakan area 0 semua ya. Saya tidak menggunakan area selain 0 karena nanti akan saya bahas lagi, lagi saya akan bahas nanti. Oke. Sini adalah 20 20 20 0. 7 network 7. Kemudian juga untuk network 888 0. Oke. Oke, sini sudah 880. Di sini saya menggunakan wildcard 0000 yaitu prefix /32. Sebentar. Nah, ini saya off-in aja current terminal monitor karena sering muncul ini ya log-log yang kadang kita ketik konfigurasi tiba-tiba muncul log. Ini saya matiin aja lah. Oke, sini saya matiin current terminal monitor is off. Jadi nggak muncul lagi untuk log segala macam yang nggak kita gunakan dan bikin pusing. Oke, OSPF sudah saya setup. Sekarang kita coba dari router 2 ping 10 10 10 dot. Oke, sudah bisa. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan setup untuk NKA track. Ya, untuk NKA track saya akan setup di sini. Oke. Oke. Saya akan setup di sini untuk NKA track-nya. Sini saya NKA track ini menggunakan CLI ya. Untuk kalian yang familiar dengan GUI, kalian juga bisa setup di GUI untuk NKA track ini. Cuma kalau saya sendiri lebih nyaman menggunakan CLI, saya akan setup di sini menggunakan CLI ya. Oke. Saya akan menggunakan CLI di sini. NKA tes ISP A1 tes tipe. Di sini saya menggunakan ECMP untuk ping. ECMP ini adalah protokol ping ya. Jadi
Jadi di sini saya pengecekan dilakukan dengan menggunakan ping ke alamat tujuan, yaitu untuk mengecek atau untuk ensure apakah status ISP down atau sedang intermittent, atau bisa juga digunakan untuk mengukur kualitas parameter ya, seperti jitter, latency, round trip time, atau RTT, dan lain-lain. Oke, sini track. Di sini saya akan setup untuk frekuensi. Oke. Nah, frekuensi di sini digunakan itu ya. Dia digunakan untuk nge-track atau dia akan ngehit ke destination IP address, atau untuk mengecek apakah IP ini sedang down atau sedang intermittent. Di sini saya menggunakan frekuensi 20. Oke, saya menggunakan frekuensi 20 dan prop type-nya, prop count-nya saya menggunakan 2 interval second 5 timeout 4 start destination vibrasi 4 itu ke 10.10.10.1 start no. Oke, sini sudah saya setup untuk NKA-nya, yaitu saya menggunakan frekuensi 20 di sini. Oke. Sini adalah IP access ini adalah service level agreement ya. Sini maksudnya adalah saya tes ping dengan metode ICMP atau tes ping ke destination gateway service provider. Oke. Selama beberapa detik, selama 20 detik saya akan tes ping. Oke. Dan interval saya akan 5, timeout 4, prop count 2, dan di sini akan start now, setelah dari sekarang atau selama-lamanya, kayak lagu aja. Oke. Oke, di sini sudah. Selanjutnya adalah saya akan setting NKA untuk service provider B. NKA test tip. NKA test system ISP B2. Oke, di sini saya tes ICMP. Sama ya seperti di NKA di ISPB. Destination address. Sini adalah gateway dari service provider. Kemudian frekuensi 20. Saya menggunakan frekuensi 20. Kemudian di sini saya menggunakan prop count 2, interval second 5, timeout 4, start now. Oke, sini sudah saya setup untuk untuk ISPB, ISPA dan ISPB sudah saya setup untuk NKA. Di sini selanjutnya saya akan define untuk routing static ya, untuk ISPA dan ISPB. Untuk tracknya IP route gateway 10.10.10.1 preference. Di sini saya menggunakan 40 sebagai primary, yang terendah adalah sebagai primary, dan yang terbesar adalah sebagai secondary atau backup. Sini jangan lupa define untuk track. Di sini nama NKA-nya, NKA NKA NKA. Oke, di sini ada nama NKA-nya.
ISP A1. Oke. Kemudian untuk yang routing statik lagi 00000111111.1. Reference sini saya menggunakan 80 track NKA ISP B2 display. Oke, di sini sudah ada setting routingnya. Kemudian untuk tahap selanjutnya saya akan coba setting NAT di firewall. Oke, saya akan setting NAT di firewall. Di sini untuk pertama saya akan define dulu untuk IP lokalnya. Di sini IP LAN, saya akan define dulu 10.15.8.0.22. Oke. Saya akan define NAT di sini. ISP A 10 2 ISP B 11 11 11 2 11 11 11.2. Oke. Zone trust. Interface saya menggunakan ISPA. Sini saya menggunakan LAN. NAT policy ISPA. Untuk NAT policy listnya juga sama, ISP B interface SPP. Oke, di sini saya sudah define untuk NAT-nya. Kemudian untuk selanjutnya, sebentar saya coba akan make sure untuk cek di policy. Point to point sudah, Antras ISP sudah, ISP B juga sudah. Di sini sudah ada trafficnya. Perhatikan di sini sudah ada traffic 22 dan 44. Oke, saya akan tambahkan di sini agar bisa komunikasi dari host ke 888 di firewall ini. Saya akan konfigurasi policy tambahan di sini. Saya akan buat di sini LAN. Jadi agar bisa dari host bisa koneksi ke 888 atau bisa koneksi ke internet. Oke. Source zone, trust, destination, and trust. Alhamdulillah sudah azan Isya ya. Jadi kalian yang melaksanakan sholat, segera sholat. Sini LAN. Coba di sini destination. Oke, sini permit. Oke, sudah. Sekarang kita coba tes dari host ini ping ke 10, 888. Oke, masih belum bisa. Kita coba trace min D. Oke, masih nanti di sini. Kita akan cek di sisi core display table. Oke, sepertinya belum saya tambahkan untuk routingnya 10.0.0.1 commit. Oke, di sini sudah bisa ping 8888. Sekarang di sini mari kita coba untuk file over ya. Saya akan matikan di sini ISP A. Sini saya akan matikan. Perhatikan di sini saya akan matikan. Saya akan matikan di sini. Sebentar, saya akan kecilkan.
interface C0000. Saya akan matikan di sini shut. Oke, mati. Nah, ini udah mati, di request timeout cuma sebentar, cuma 2. Kita akan coba di sini make sure display IP interface brief. Make sure done ya. Dan saya akan coba trace. Nah, ini udah lewat next hop ke 11.11.11.1, artinya ke ISPB. Dari host ini sudah lewat traffic ke arah ISPB. Sini saya akan hidupkan lagi. Oke, saya akan hidupkan lagi interface C0000 0. Undo shut. Kita akan coba. Nah, di sini akan kembali lagi ke 10.10.1 atau alias ke ISPA. Selanjutnya saya akan coba setting untuk ISPB. ISPB ini coba saya down. Selanjutnya saya akan bahas lagi untuk WiFi, kemudian untuk fungsi access list, kemudian untuk policy based route. Artinya adalah saya akan bikin untuk host ini, misalkan dia akan masuk ke ISPA, kemudian host lain